Pernah nggak Mas dengan budidaya seperti ini ada yang membuli Mas? Kok lumut kok dibudidaya gitu loh? Ya banyak Mas. Jadi banyak orang yang skeptis ya melihat, oh ini lumut kok dibudidaya, segala macam komplain, segala macam cacian mungkin ya kita terima gitu. Jadi lumut ini bisa kita formula menjadi premix untuk pakan ternak. Nah, premix kan saat ini komposisinya ada mineral, ada vitamin, yang tentu nilai dari yang vitamin mineral tadi itu bukan vitamin mineral alami. Nah, sehingga daya cernanya pada ternak itu menjadi minimal. Kalau domba itu yang awalnya tanpa premix kami itu kenaikan bobotnya 100 gram per hari, kita sudah bisa naik sampai 130-150 gram per hari. Luar biasa. Kalau di sapi Mas? Kalau di sapi, nah ini teman-teman, kita udah sampai kolamnya. Ini kolamnya lumut luar biasa, ini besar sekali teman-teman. Nah, kita udah berjumpa dengan seorang anak muda yang luar biasa. Nuwun, assalamualaikum Mas Yusron. Waalaikumsalam Mas. Selamat datang di kolam. Lama tidak jumpa ini. Ya baru pertama. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusron, bisa dipanggil Mas Yusron gitu ya. Kebetulan di sini kita ada di Sidowayah, Desa Sidowayah, Kecamatan Purwoharjo, Klaten. Nah, di sini adalah lokasi untuk budidaya lumut. Lumut ya Mas? Ya, lumut. Kok besar banget masih luas nih. Luasnya berapa ini Mas? Kalau kurang lebih di sini ada 2000 meter persegi. Tapi itu ya dibagi untuk kolam, untuk lain-lain gitu ya. Kalau boleh tahu awalnya itu berapa kolam Mas dengan budidaya ini? Kalau kita bilang budidaya lumut itu awal mula hanya 1 liter. 1 liter? Ya, bisa dibayangkan ya. Awal mula kita hanya punya 1 liter, kemudian saat ini kita sudah punya lebih dari 1 juta liter. Wah, luar biasa. Dan pegawainya di sini berapa Mas sekarang Mas? Kalau di budidaya ini hanya sedikit Mas, karena kita pakai teknologi, jadi pegawai hanya 6 orang. Nah, di sini kan kemarin saya lihat bisa untuk sebagai bahan untuk pakan ternak Mas nih. Betul. Domba, betul. Juga sapi Mas. Mungkin bisa ceritakan dari kandungannya dan keunggulannya apa Mas, monggo. Ya, jadi lumut ini bukan sembarang lumut. Wow. Kita menyebutnya lumut super. Super ajaib. Ya, lumut ajaib ya. Kenapa? Karena lumut ini betul-betul diambil dari alam, kemudian diuji secara laboratorium itu mengandung protein tertinggi itu sampai 70%. Wah, luar biasa. Ya, sampai 70%. Padahal protein pada telur ayam aja tidak sampai segitu, gitu ya. Nah, kemudian dari selain pada protein tadi itu ada namanya klorofil, ada namanya vitamin dan mineral yang alami. Nah, ini kenapa penting? Ini akan dimanfaatkan untuk revolusi ternak. Ternak kan sekarang trennya mengurangi hijauan, kemudian ada premix, ada konsentrat dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, karena mengurangi hijauan, dampaknya pada ternak itu yang memakan daun mengandung antioksidan jadi turun. Nah, makanya kita sediakan satu nutrisi tambahan yang mengandung antioksidan sebagai pengganti hijauan atau menambah konsentrasi hijauan gitu. Jenengan kok bisa ahli ini? Dulu kuliah atau enggak Mas ini? Kebetulan saya kuliah. Ya, bidang saya hampir 10 tahun di bidang lumut ini. Berarti setelah lulus langsung bekerja? Saya setelah lulus langsung cari tempat untuk saya bisa mengekspresikan kepala saya, ya. Wah, keinginan saya untuk mengembangkan supaya lumut ini menjadi satu industri begitu. Nah, tadi sedikit saya menyinggung, tadi kan saya menyebut dari tadi lumut-lumut ya. Iya. Itu supaya saya mempermudah mengenalkan bahan ini ya. Iya. Secara alamiah orang sekitar sini taunya lumut, tapi saya biasanya menyebutnya lumut super. Tapi secara bahasa ilmiahnya apa Mas? Ini namanya mikroalga. Wow, keren Mas. Ya, namanya mikroalga atau gampangnya disebut alga gitu ya. Karena kok sebutnya mikroalga karena hanya bisa dilihat di mikroskop.
Berbeda dengan lumut pancing, lumut yang nempel di kamar mandi itu kan kelihatan. Kalau ini lumutnya mikro, jadi hanya bisa dilihat di mikroskop. Berarti gitu. selain untuk ternak, untuk apa saja Mas? Kalau selain untuk ternak bisa untuk pakan ikan. Teman-teman tahu kalau punya ikan hias perlu apa? Pakan yang bisa meningkatkan warna. Nah, ini bisa untuk meningkatkan warna ikan. Kalau di udang bisa untuk meningkatkan apa? Efektivitas pakan. Jadi supaya mudah diserap, kemudian bisa mempertahankan imunitas pada udang. Mas Yuson, kemarin saya lihat itu ada berita bahwa lumut alga ini juga bisa sebagai bahan untuk premix, Mas. Tolong jelaskan, Mas. Ya, betul. Jadi lumut ini bisa kita formula menjadi premix untuk pakan ternak. Nah, premix kan saat ini komposisinya ada mineral, ada vitamin, yang tentu nilai dari yang vitamin mineral tadi itu bukan vitamin mineral alami. Nah, sehingga daya cernanya pada ternak itu menjadi minimal. Nah, kemudian kita punya inisiatif inovasi supaya memasukkan semacam mineral dan vitamin tapi alami, ditambah antioksidan. Maka kita ada produk namanya alga fat. Itu satu bubuk dari alga itu bisa digunakan untuk ditambahkan ke premix untuk ternak, sehingga yang tadinya bahan alami itu lebih mudah diserap oleh ternak tadi, begitu. Berarti ini cocok sekali bagi teman-teman para peternak yang membuat premix sendiri ya, Mas? Betul, maka kami sangat terbuka bagi para insan peternak di Indonesia yang ingin bekerja sama atau ingin menggunakan produk kami di pakan masing-masing, karena kan setiap peternak itu punya kreativitas masing-masing. Iya, nah, kalau data menunjukkan luar biasa. Jadi data untuk pakan ya, premix yang dicampur dengan alga kemudian digunakan untuk ransum itu bisa menaikkan bobot ternak. Kira-kira berapa, Mas? Kalau kita uji coba pada domba ya. Domba sudah Mas. Kalau sudah. Domba ada. Oh, luar biasa. Berapa Mas, monggo? Kalau domba itu yang awalnya tanpa premix kami itu kenaikan bobotnya 100 gram per hari, kita sudah bisa naik sampai 130-150 gram per hari. Oh, luar biasa. Kalau di sapi, Mas? Kalau di sapi umumnya sapi itu kan 0,8 kilo per hari. Kita bisa naikkan sampai paling tinggi itu 1,2 kilo per hari. Begitu. Asal persyaratannya apa? Harus konsisten. Jadi bahan ini bahan alami diberikan pada ternak dan diberikan dengan dosis yang minimum boleh asal konsisten. Begitu. Oh, berarti ini nanti bagi teman-teman yang menginginkan nanti kalau sowan ke tempat jenengan belajar boleh toh, Mas? Silakan. Jadi kebetulan di tempat kami ini akan menjadi science corner. Wow, jadi science corner itu bagi teman-teman yang tertarik. Science corner itu alga ini kita mau bikin semacam eduwisata. Oh, eduwisata. Nah, wisata alga kita sambil mengenalkan bahwa alga ini ada yang untuk pakan, ada yang untuk makanan, bisa dipilah-pilah. Nah, nanti di bagian pakan ada science corner, kita bisa melihat bentuk sel alga itu seperti apa. Kita bisa melihat bakteri pada perut hewan itu seperti apa. Nah, kalau bakteri tadi dikasih makan alga, itu reaksinya gimana? Nah, ternyata kalau kita memasukkan alga, hewan itu memakan alga, itu bakteri pada rumennya, pencernaan itu aktif luar biasa. Sehingga pencernaannya itu menjadi efektif. Dampaknya apa? Kotorannya itu tidak bau. Nah, itu. Kalau untuk manusia, Mas, apa Mas? Tolong jelaskan, Mas. Kalau untuk manusia, saat ini spirulina dikenal sebagai makanan astronot. Wah, nah, nah ini sejak tahun 70-an itu di Amerika kan punya lembaga antariksa ya, namanya NASA, itu telah menggunakan spirulina untuk bekal para astronot di luar angkasa. Nah, itu yang satu pil itu bandingannya apa, Mas? Nah, yang satu pil atau satu kapsul kita biasanya menyebutnya setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Wah. Itu dari 2 gram dari 2 kapsul, atau 1 gram setara dengan 2 kapsul, itu setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Gitu. Irit bawa bekalnya berarti. Nah, gitu. Sama sebetulnya dampaknya bagi tubuh sangat baik. Jadi orang yang keluar angkasa itu sering stres. Kan jauh dari anak istri. Iya, betul, ya kan? Kemudian kalau sudah stres, tubuh itu mengalami yang namanya kerusakan sel.
banyak sel-sel yang mati, kemudian muncullah penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Nah, dengan membawa kapsul ajaib ini, itu bisa menjadi obat. Wah, jadi obat terbaik untuk manusia itu bukan obat yang ada di toko obat, tetapi adalah makanan yang sehat. Jadi makan makanan yang sehat itu menjadi obat gitu. Berarti ini memang multifungsi ya Mas? Iya, memang multifungsi, dari manusia sampai hewan, sampai tanaman, sampai tanah gitu. Tapi bagi saya kan, saya masih awam. Ini baru pertama kali jujur Mas, saya bisa lihat budidaya kok gila gini, lumut kok dibudidaya, kok laku gitu Mas. Ya, ini bagian dari tantangan. Jadi kalau kita bicara ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kalau kita bicara produk itu banyak macamnya. Tapi kita sebagai satu inovator itu harus menemukan dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Nah, gini Mas, saya tanya lebih dalam lagi. Pernah nggak Mas dengan budidaya seperti ini ada yang membuli Mas? Kok lumut kok dibudidaya gitu loh? Ya banyak Mas. Jadi banyak orang yang skeptis ya melihat, oh ini lumut kok dibudidaya. Padahal pernah ada suatu ketika orang datang ke sini itu mau beli lumut untuk mancing. Karena dikira lumutnya itu kalau untuk mancing lebih top daripada lumut yang biasanya. Tapi kemudian saya jelaskan bahwa di sini bentuk lumutnya nggak kelihatan Pak. Gitu. Oh ya sudah, nggak jadi. Kemudian kalau soal membuli, banyak orang yang membuli, tapi pada akhirnya orang yang membuli tadi menjadi wahana kita untuk mengedukasi. Pada akhirnya mereka juga sepakat dan malah jadi tahu begitu, malah terus pakai gitu. Dan memberi semangat jenengan untuk semakin bisa membesarkan usaha ini ya Mas. Betul, seperti itu. Jadi kita segala macam komplain, segala macam cacian mungkin ya kita terima gitu. Nah, kalau untuk sistem pemasarannya piye Mas? Coba jelaskan Mas. Sistem pemasaran kita ya pakai model yang biasa. Jadi kita kan kalau main di ternak harus main di komunitas, main di personal para peternak. Ya kita sedikit-sedikit masuk ke sana melalui canvassing ya. Namanya canvassing door to door, kita tawarkan. Biasanya kita tawarkan ke kelompok-kelompok yang kita sudah kenal ya. Karena peternak itu maunya ada bukti dulu baru membeli. Ya kita silahkan, ya kan? Kita silahkan untuk mencoba dulu, dicoba, dihitung-hitung. Oh ternyata murah, oh ternyata bisa ngurangi porsi premik yang sebelumnya. Itu kan nanti itu bisa by diskusi seperti mungkin itu. Sedikit menjelaskan bagaimana proses mengolah lumut ini. Dikit aja Mas. Jadi kalau lumut ini kita kelola itu kita pakai musim ya. Jadi satu musim atau satu siklus itu 4 bulan. Jadi kita punya kolam besar, satu kolam isinya 30.000 liter, ada yang 50.000 liter, ada yang 150.000 liter, ada yang 300.000 liter. Nah, mau milih yang mana? Nah, kemudian itu kita masukkan bibitnya, bibit lumut yang spesial. Spesial itu yang gemuk-gemuk. Bibit lumut yang gemuk-gemuk, hijau tua, panjang-panjang ya. Nah, kemudian itu nanti kita beri pakan. Nah, pakannya itu pakan yang food grade. Dikasih pakan, nanti akan kemudian dipanen per 4 hari sekali. Ya, luar biasa kan? Berarti panennya udah 4 hari sekali? 4 hari sekali. Oh. Jadi selama 4 bulan itu di dalam satu kolam, dipanen per 4 hari sekali. Jadi selama 4 bulan, itu bisa panen 30 kali. Ah, gini Mas, gitu. Itu gambaran aja, bisa per kilonya berapa Mas? Tapi gambaran aja, pasaran itu berapa gitu loh? Ya, kalau per kilo itu bervariasi. Kita ada yang 250.000 per kilo, ada yang 300.000 per kilo, tergantung spesifikasinya. Nah, kalau di sini berapa? Bisa manen berapa kilo Mas? Atau berapa ton di tempat ini Mas? Kalau di kami ini total satu area 2000 meter persegi itu bisa panen minim ya 200 kilo minimal. Wah, suge banget 200 kilo kalikan. Wah, emang lumut loh, meng. Tapi luar biasa ini dengan sebagai inspirasi, terutama ini bisa membuka wawasan untuk anak muda ya, untuk bisa berwirausaha. Mungkin ada motivasi buat teman-teman pemuda yang mau pengen sekali juga untuk budidaya lumut ini, alga ini Mas. Monggo. Ya, kalau kita bicara potensi inovasi sangat besar. Tapi di balik potensi inovasi yang tentu ada tantangan. Nah, saat ini kami tuh pengen mengajak insan muda untuk tahu mikroalga ini sebanyak mungkin. Karena kita ini mengembangkan lumut karena ketinggalan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain itu sudah start mulainya sejak tahun 60-an, tahun 70-an. Kita baru mulai di tahun 2000
ya 2017 lah, kan masih muda sekali. Itu pun penuh dengan tantangan. Nah, bagi teman-teman yang bidangnya macam-macam, bisa menggunakan alga ini, bisa untuk makanan, campuran makanan ya, minuman, bisa untuk ternak, bisa untuk udang dan lain sebagainya. Ini terbuka peluangnya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengambil resiko. Nah, kelemahan kita ini kan selalu ingin zona nyaman. Betul. Ya kan? Padahal di Singapura kalau nggak salah, atau di China itu, kalau saya kenal orang Cina, mereka sangat struggle. Mereka itu orang-orang pejuang yang mengambil resiko sedemikian rupa. Sehingga dari 1000 orang itu, mesti ada 10-15 orang itu menjadi pengusaha. Nah, kalau di Indonesia per 1000 tuh kayaknya hanya sekitar 0,0 sekian persen yang jadi pengusaha. Karena apa? Kemampuan untuk mengambil resiko itu sangat rendah. Nah, itu gitu. Mas yang sulit didapat kita ini. Oke Mas Huson, luar biasa. Ini pikiran saya, otak saya mulai terbuka lebar untuk berani seperti jenengan Mas. Sip. Saya belum berani totalitas ya Mas, masih juga di sekolah. Oke Mas, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman terutama peternak yang menginginkan, mungkin yang juga membuat pakan, mungkin bisa budidaya dengan rumput alga ini, lumut alga ini ya Mas. Oke, bisa. Iya. Jadi nanti gini, kalau saya sampaikan buat peternak, manfaat dari alga itu ada banyak. Tadi nutrisi jelas. Iya. Kemudian menaikkan bobot bisa. Iya. Dan fungsi yang lain yang mungkin banyak orang itu masih membutuhkan, itu adalah mengendalikan stres ternak. Wah. Kita tahu kan kalau ternak itu Stres ya repot Mas. stres dari pasar kok dibawa ke pulang kok ngelengkruk ya. Iya. Nah, itu kan pusing kan. Jadi dengan adanya alga ini, alga vet ini bisa membantu mengurangi stres pada ternak. Sehingga ternak itu kalau stresnya itu pendek, waktu stresnya pendek, maka habis itu dia mau makan. Itu penyebabnya kenapa Mas? Kok bisa, karena kandungan apanya Mas? Jadi di dalam alga ini punya banyak antioksidan. Ya, antioksidan itu bisa memacu hormon di dalam ternak tadi. Hormon-hormon stres itu bisa ditekan, diturunkan. Sehingga yang muncul adalah hormon supaya ternak tadi bahagia lah, ibaratnya begitu. Karena tahu sendiri, ternak dari kandang yang sudah enak dipindah ke tempat lain kan tentu dia kaget. Iya. Kok tiba-tiba saya diusir gitu ya. Di perjalanan kan terjadi seperti itu. Sehingga ini bisa diaplikasikan nanti dalam bentuk minuman, dalam bentuk ransum, terserah. Tapi itu manfaatnya di situ. Jadi kalau di ternak itu, kalau ternak stres kan bisa mati ya. Iya. Namanya mortalitas. Nah, cerdas. Karena tadi stresnya sudah bisa dikendalikan, maka tingkat mortalitas bisa diminimalisir. Nah, begitu Mas. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman yang ingin belajar langsung saja. Nanti ini kalau nggak ditutup bisa sampai besok sore. Mas Huson ini luar biasa dalam public speakingnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, Cap Farming ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi anak-anak muda Indonesia dan juga bagi peternak pemula dan juga senior. Jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan komen di channel Cap Farming. Semoga channel ini selalu menginspirasi bagi banyak orang. Terima kasih, salam seduluran sak lawase. Matur nuwun.